Hijab Cila, Part 4, Teguran dari Allah. Saat aku terbangun, aku sudah berada di sebuah ruangan yang serba putih. Pandanganku memutari seluruh bagian ruangan itu. Aku melihat ada selang infus di tangan kiriku dan perban di tangan kananku. Ternyata aku berada di rumah sakit. Di sebelah kananku tampak ibuku yang menidurkan kepalanya di atas berangkar pasien yang aku tempati. Aku pelan-pelan menggerakkan tanganku dan ibuku langsung terbangun. "Alhamdulillah Cila," sambil memelukku. "Apa yang kamu rasain, Nak?" Kata-kata itu yang pertama kali aku dengar dari ibuku. Aku melihat matanya masih sembab bekas menangis. "Aku kenapa, Bu? Aku tidak apa-apa kan?" tanyaku. "Kamu tidak ingat? Mesin pembuat kopi itu meledak dan ledakan itu mengenai wajahmu. Tangan kananmu melepuh. Ada sedikit luka bakar dan ada beberapa luka goresan bekas pecahan kaca di lehermu, sambil menunjukkan luka satu persatu di tubuhku. Tapi alhamdulillah, tidak ada luka yang terlalu serius. Dan kata dokter, luka-luka itu akan membaik dalam beberapa bulan. Kamu istirahat dulu saja ya. Jangan bikin macem-macem. Ibu mau memberitahu ayah kalau kamu sudah sadar. Kata-kata ibuku sedikit banyak menjelaskan hal yang aku alami di rumah. Aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi waktu itu. Karena setelah bunyi ledakan, aku langsung tidak sadarkan diri. Dalam hati, aku mengucap syukur karena meskipun luka-luka hampir mengenai seluruh tubuhku, tapi ternyata aku masih diberikan kesempatan kedua oleh Allah untuk memperbaiki hidupku. Ada rasa penyesalan dalam hatiku. Andaikan aku tidak melepas hijabku, mungkin ledakan itu tidak akan sampai separah ini melukai wajah dan leherku. Ya Allah, apakah ini teguran darimu karena keputusan melepaskan hijabku? Dalam diamku hatiku bergetar. Tanpa sadar, aku meneteskan air mata. Aku mengingat semua tentang keputusanku memakai hijab yang semata-mata bukan karena Allah. Dan sholat yang aku jalani dengan rajin itu pun karena aku ingin mendapatkan pujian dari Aska. Bukan aku lakukan dengan niat yang sungguh-sungguh. Sekarang aku sadar kalau selama ini aku salah. Karena aku terlalu menyalahkan takdir yang sudah memisahkan aku dengan Aska. Padahal semua kehidupan yang ada di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Dan Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin aku dan Aska belum berjodoh. Aku yakin ada hikmah di balik semua ini. Sesuatu yang diambil oleh Allah pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Begitu juga dengan Aska. Mungkin dia bukanlah yang terbaik untukku. Dan akan ada saatnya Allah akan memberikan seseorang yang lebih baik dari dia. Dan mulai sekarang, aku harus bisa ikhlas melepaskan perasaan cintaku kepadanya dan benar-benar melupakan dia. Aku berjanji dalam hatiku sendiri. Setelah aku keluar dari rumah sakit nanti, aku akan memperbaiki sholatku dan ibadahku kepada Allah. Karena setelah putus dengan Aska, sholatku kembali bolong-bolong. Dan aku merasa jauh dari Allah. Semoga Allah melancarkan semua rencanaku ini. Amin. 6 tahun kemudian, aku lulus kuliah kedokteran dan menjadi seorang dokter. Ya, sejak keluar dari rumah sakit waktu itu, aku memutuskan untuk memakai hijabku kembali. Dan untuk bekas luka di wajahku juga sudah hilang tanpa ada bekas lagi. Sebenarnya, sampai sekarang aku masih belum percaya ya. Karena dengan otakku yang cuma setengah kilo ini, ternyata aku bisa juga menjadi dokter. Sesuai dengan impian kedua orang tuaku.
Mungkin karena usahaku dan doa dari kedua orang tuaku, aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Aku sangat berterima kasih kepada mereka berdua. Sekarang aku praktek di sebuah rumah sakit swasta terkenal di kotaku. Selama 6 tahun ini atau semenjak aku putus dengan Aska, aku tidak pernah berpacaran lagi dengan siapapun. Bahkan, aku tidak pernah dekat dengan cowok manapun. Sebenarnya ada sih satu atau dua cowok yang berusaha deketin aku. Tapi entah kenapa ya, aku tidak ada pikiran untuk mencari pasangan hidup. Padahal umurku sekarang hampir menginjak 24 tahun. Aku sudah bosan dengan kata-kata ibuku yang menyuruhku untuk mencari calon suami. Dan beliau sampai mengancam akan menjodohkan aku dengan anak temannya kalau aku tidak juga mengenalkan seorang pacar pada mereka. Belum lagi teman-temanku juga sering menggoda aku karena cuma aku yang masih belum punya pacar. Bahkan di antara mereka ada yang sudah menikah. Mereka memaksaku untuk berkenalan dengan beberapa teman mereka, tapi semua gagal karena tidak satu pun dari mereka yang berkesan di hatiku. Mulai saat itu, aku jadi menghindari acara kumpul-kumpul dengan teman-temanku. Malas aja dengan pembahasan yang sama setiap harinya. Hingga pada hari ini, aku terpaksa harus ikut saat diajak kumpul-kumpul di sebuah kafe karena ada salah satu dari teman kami yang sedang berulang tahun. Jadi tidak enak jika aku tidak datang. Tiba-tiba si Dita, salah satu temanku mendekatiku. "Cila, emang kamu mau cari cowok yang kayak apa sih? Susah bener dibilangin. Udah dikenalin sama cowok yang tampan dan tajir, masih aja nggak mau. Heran deh aku sama kamu itu. Awas loh, jadi perawan tua nanti kalau kayak begini terus." Umpat si Dita kesal. Sementara aku menanggapinya dengan senyuman tanpa berkata apapun. Tapi kata-kata Dita yang terakhir sukses membuatku bergidik ngeri. Gimana kalau beneran aku menjadi perawan tua? Bagaimana nasibku nanti? Aku mulai khawatir. Padahal aku juga ingin memiliki keluarga sendiri. Tapi entah kenapa, aku sama sekali tidak tertarik untuk memulai suatu hubungan dengan orang lain. Saat sedang bergelut dengan pikiranku sendiri, aku tidak sengaja menangkap bayangan punggung seseorang yang sangat aku kenal. Bahkan dia adalah orang yang selama ini sudah mulai bisa aku lupakan. Siapa dia? Bersambung ke Hijab Cila Part 5.